Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjamiz zahirah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ru'yatu ummi hina waladatni ra'at nuran ma bainal masyriqi wal maghrib. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Pengajian kita di dalam pembahasan penyakit hati, penyakit kalbu, maka saya dahulukan dengan ayat alam nashrah. Nashrah itu adalah di dalam hati apabila lapang hati kita, bersih, suci hati kita daripada penyakit-penyakit yang mengeram di dalam hati, penyakit-penyakit awal-awal yang dimulai dari iblis di dalam surga terhadap Nabi Allah Adam. Pertama-tama diperintahkan sujud sama Adam, dia membangkang. Istakbara, dia sombong, dia angkuh. Ini penyakit hati. Aku lebih mulia darinya. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Aku diciptakan sebelum Adam. Aku sudah dahulu di surga. Istakbara. Aba wastakbara. Tatkala Allah memerintahkan sujud kepada Adam, bukan sujud ibadat, bukan sujud solat, bukan sujud yang disebut ta'zim, tetapi hanya turutlah perintah Allah. Kalau udah Allah perintah, turut. Yang memerintahkan Allah. Hukum yang Allah terapkan, kita bilang betul itu hukum Allah. Yang Allah bubuhkan di dalam Al-Quran pasti betul, karena Allah yang turunkan, dan Allah yang perintahkan, dan Allah yang undang-undangkan. Itulah penyakit pertama, dia membangkang kepada Allah. Yang kedua, hasud. Penyakit hasud ini saya globalkan dulu, nanti dia bagaimana cara obatnya. Hasud adalah penyakit iri hati, ya, penyakit hati juga. Tidak suka dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, keberhasilan orang atau kedudukan orang lain, maka dia tidak mengerti yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia hasud, ingin menggeserkan nikmat tersebut dari orang yang dia hasud. Nah, ini dua penyakit asal. Akar penyakit surga yang disebut di dalam iblis dan kepada Adam. Begitu pula penyakit ketiga, anak Adam, Kabil dan Habil. Kabil dan Habil, sampai terjadi pembunuhan. Wa idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar faqala la-aqtulannak. Tatkala dua orang, Kabil dan Habil, Kabil kakak dan Habil adik, dia mempunyai persembahan zakat harta benda dari keduanya yang dipersembahkan kepada Allah dari padi-padian dan dari domba. Kabil mengambil padi-padian yang buruk, Habil mempunyai domba yang bagus sekali. Allah terima yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerimanya kepada orang yang bertakwa, yang memberikannya kepada yang Allah yang baik, minal muhsinin. Sedangkan dia milih barang-barang yang jelek, yang buruk, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbullah dia benci, dipanggilnya bughd. Penyakit kalah saing. Bughd, ya. Benci kepada
sang kakak terutama di situ. Lalu sampailah dia membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap dosa-dosa itu katanya kembali kepada yang pertama penemunya. Sombong adalah iblis. Dosa hasud adalah iblis juga kepada Nabi Allah Adam. Dosa pembunuhan kepada Kabil. Nah, ini penyakit-penyakit. Lalu ada penyakit-penyakit yang sering kita sebut namanya, maaf, ria. Ria, pakai ya ada ya. Beda, ria pakai ya, ria ya. Yaitu lawanannya ikhlas. Lawanannya ya, ikhlas. Yang disebut di zaman itu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tatkala dia mimpi kepada Nabi, itu wahyu. Sekali dia mimpi untuk membunuh anaknya, ingat, Ismail. Ragu, kedua ragu, ketiga wahyu. Ini bukan lagi impian bohong. Nah, disitulah minal mukhlasin. Ibrahim itu betul-betul orang-orang yang ikhlas. Dia terima ini impian, walaupun mungkin dia menyembelih anak satu-satunya, baru dapat anak. Karena dia kawin dengan Hajar, istri kedua. Istri pertama 80 tahun tidak punya anak, dari Sarah. Setelah Hajar dapat, Allah suruh sembelih. Ya Allah, bagaimana? Maka dengan ikhlas, nah ini dia penyakitnya. Lawannya tidak ikhlas. Kalau yang tidak terima dengan keputusan Allah, yang mana bagi para nabi impian itu wahyu, tapi kalau kita bukan ya. Jangan seperti orang, nggak boleh manusia biasa kita mengaku-ngaku impian itu sebagai wahyu dan lain-lainnya, atau Jibril dan seterusnya. Maka Nabi Allah Ibrahim dengan penuh keikhlasan disebut oleh Allah Subhanahu minal mukhlasin. Dia betul-betul orang-orang yang ikhlas, yang tidak ada dia embel-embelkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut ikhlas. Yang lawanannya maaf, riya, ya. Kita pamer atau kita minta disebut, minta dicintai, minta ditulis, minta disanjung, minta diangkat dan lain-lainnya. Nah, ini penyakit-penyakit tiga ini penyakit yang kronis, ya. Penyakit yang bahaya. Ada lagi penyakit namanya penyakit syak. Ragu kepada Allah, ragu kepada qadha dan qadar, ragu kepada keputusan Allah, ragu kepada pembagian Allah. Inilah yang bahaya juga, syak. Ada di dalam doa tawaf, Allah mena'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaqi. Oh, nanti belumnya ada penyakit nifak, yaitu munafik. Itu penyakit hati semua. Di urutan-urutan yang ke-5 atau yang ke-6. Penyakit-penyakit tadi yang ketiga benci, ya. Ghadab, bughd. Maka yang tadi penyakit syak ini, ragu, belum mantap dia, belum sabat, belum kuat pondasinya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, kenalnya kepada Allah, tunduknya, patutnya, taatnya kepada Allah. Dan apapun kejadian yang terjadi terhadap dirinya, dia tahu ini buatan Allah, kehendak Allah. Nah, itulah orang yang sudah mantap, tidak goyang lagi keraguannya, segala-galanya kita diremot oleh Allah, segala-galanya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan aturan tersebut, bagi orang yang beriman, yang bertakwa, sabat fil amr. Kata Rasulullah di dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka sabat fil amr. Ya Allah, mantapkanlah aku di segala urusan. Urusan itu semua di genggaman Allah. Urusan apapun, baik kecil besar, manusia apapun, itu semuanya diketahui Allah dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia yakin lawanannya, nggak syak lagi, ya, yakin. Yakin itulah adalah pongkolnya iman. Pondasinya iman. Yakin kepada Allah dan agama dan Rasul dan Qur'annya. Maka lawanannya yang kita lagi bahas adalah lawanannya semua penyakit-penyakit hati. Syak. Ragu terhadap ketentuan Allah, kehendak Allah,
Dan yang lebih bahaya juga, walaupun dia urutannya penyakit-penyakit setelah adanya manusia. Kalau tadi kan masih iblis. Masih ada iblis dengan malaikat, ya kan? Malaikat taat untuk sujud kepada Adam. Iblis sombong, penyakit pertama. Lalu datang Hawa dan Siti Hawa dengan Adam. Dia hasud. Adam enak-enakan aja, senang-senang, bebas. Yuk kita rayu supaya makan buah hasud dia. Lalu Habil dan Kabil. Kisahnya beruntun tuh. Kisah-kisah beruntun. Dan juga di zaman Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh yang mana, maaf, kisah seorang anak kepada bapak. Tapi itu penyakit hati juga. Yang mana durhaka kepada orang tua. Jelas di dalam kisah Nabi Allah Nuh. Walaupun itu urutan Adam, Idris, dan Nuh. Banyak kisah di Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Idris hanya sekedar kecil daripada kisah para anbiya. Tapi Nuh itu ada 2 kisah. Yang mana istri yang melawan kepada suami. Di dalam Al-Quran 2. Imra'at Nuh wa imra'at Lut. Istri Nuh dan Lut. 2 wanita yang membangkang kepada suami. Maaf ya. Dan 2 wanita yang taat kepada suami. Yaitu Asiyah istri Fir'aun. Dan yang kedua Maryam. Yang kedua Maryam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan itu sebagai bandingan. Ya. Ini 2 wanita yang bahaya, ini 2 wanita yang bahagia. Ya. Kisah-kisah yang terakhir tadi di dalam penyakit syirik, penyembahan berhala di zaman Nuh. Karena di zaman Adam masing dia langsung kepada Allah. Waalaikumsalam. Di dalam zaman Nabi Allah Nuh mulailah ada penyembahan. Suwa'an, Nasra. Itu nama-nama orang-orang Nabi yang mana setelah meninggalnya diabadikan menjadi patung dan mulailah penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Setelah Idris, kalau urutan 25 Nabi, Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Disitulah penyakit syirik. Menduakan Allah. Ada yang dituhankan Nabi Nuh. Penyembahan kepada patung-patung yang dibuat asal-usulnya diabadikan nabi-nabi zaman tersebut. Jadi orang-orang solehnya. Wah, ini patungnya Soekarno misalnya. Oh, patungnya orang-orang Sudirman, patungnya disembah. Nah, disitulah orang-orang soleh itu maksudnya orang-orang itu menyembah Allah tadinya, Habib. Dengan nabi itu. Setelah nabinya meninggal, nabinya dipatungin. Misalnya. Nabinya dipatungin. Nah, nabinya dipatungin. Jadi selanjutnya menyembah kepada patung itu yang dibesar-besarkan di zaman Nuh. Keluarlah itu penyakit syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dia menduakan Allah dengan menyembah patung-patungan. Nah, kalau saya urutin lagi penyakit-penyakit penyembahan ini kan ada api di zaman Nabi Allah. Siapa? Ibrahim, Namrud. Penyembahan api. Ya. Begitu pula penyembahan angin di zaman Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut terkenal dengan anginnya. Ya. Kalau penyembahan-penyembahan yang Sabi'in, ya, orang-orang ateis, ya. Zaman Nabi Ibrahim timbul penyembahan matahari dan bulan dan bintang.